Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan tematik tema 3 subtema 2 PB5 pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Nah, ayo kita baca terlebih dahulu teks di bawah ini. Ada di halaman 73. Pentingnya makanan sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karena penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun, pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidak cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara teratur dan cukup. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Nah, obesitas ini adalah kelebihan berat badan. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien, sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Untuk hidup sehat, bukan hanya makanan yang sehat dan berolahraga yang dibutuhkan. Nah, lingkungan yang sehat pun dibutuhkan. Bayangkan jika kita hidup di lingkungan tempat tinggal yang kotor dan menjadi sarang nyamuk. Nah, pasti kita pun akan merugi. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Nah, kita ke memperagakan iklan media elektronik. Nah, apa yang diperlukan untuk dapat memperagakan iklan media elektronik? Yang pertama, memahami isi iklan tersebut dengan baik. Yang kedua, mengingat intonasi dan visualisasi pada iklan sebelum memperagakannya. Yang ketiga, jika perlu, catat atau rekamlah isi dari tayangan iklan tersebut sebagai acuan kita untuk berlatih memperagakannya. Nah, kata kunci pada iklan elektronik, kata kunci itu adalah merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, contoh kata kunci dari beberapa jenis iklan. Yang pertama, iklan pariwisata. Kata kuncinya tujuan wisata, harga murah, dan fasilitas bagus. Nah, kalau iklan produk makanan sehat, kata kuncinya ada sehat, enak, murah, tanpa bahan pengawet, dan mudah didapat. Kalau jenis iklan produk obat pencernaan, nah kata kuncinya ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami. Nah, kata kunci ini adalah gagasan atau yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, sehingga dapat menarik minat pembaca, sehingga mereka mau mengkonsumsi apa yang telah diiklankan. Nah, peragakanlah naskah iklan elektronik di bawah ini. Nah, bisa kalian peragakan bersama orang tua di rumah ya. Iklan elektronik demam berdarah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenalkanlah saya menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti, saya mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu untuk secara serentak melakukan langkah 3M plus di lingkungan rumah kita masing-masing. Nah, jawab Ibu. Apa Pak 3M plus itu? Mengapa kita harus melakukannya? Para ibu kemudian berbisik-bisik dan suasananya menjadi agak riuh. Nah, jawab Pak RT. Akhir-akhir ini lingkungan sekitar kita sedang banyak warga yang terkena demam berdarah. Berdarah, Bu. Bulan lalu saja saya mencatat ada 3 orang yang terkena. Penyebabnya adalah nyamuk dan nyamuk itu menyukai tempat yang kotor. Oleh karenanya diperlukan langkah 3M plus untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk. Nah,
ditambahkan plus karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasi seperti memakai lotion anti nyamuk, kelambu di tempat tidur, menggunakan obat nyamuk semprot. Nah, baik yang alami atau buatan, dan lain-lain. Jawab Ibu, oh begitu. Pak RT, baik siapa? Nah, jawab Bapak, baik Pak. Akan segera kami laksanakan. Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja. Nah, semua tertawa. Nah, tentukan kata kunci yang terdapat dalam iklan. Nah, di sini kan mengenai iklan elektronik demam berdarah. Tadi kata kuncinya ada apa saja? Nah, ada 3M+. Apa itu 3M+? Nah, jelaskan di sini 3M+. Ada memakai lotion anti nyamuk, nah kelambu dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu kata kunci yang terdapat dalam iklan demam berdarah yang telah tadi Ibu bacakan. Nah, sekarang kita ke penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, penyebab pada organ pencernaan manusia ada makan tidak teratur, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih, mengkonsumsi makanan yang telah basi. Nah, yang tidak bersih, kita tidak boleh memakan makanan yang tidak tertutup rapat atau terbuka begitu saja, karena bisa saja lalat masuk, lalat nempel di makanan tersebut. Lalu setelah itu makanan itu kita konsumsi. Nah, otomatis makanan itu sudah tidak higienis lagi karena sudah dihinggapi lalat. Nah, mengkonsumsi makanan yang telah basi. Nah, kita juga tidak boleh mengkonsumsi makanan yang telah basi karena dapat menyebabkan sakit perut. Nah, cara memelihara pencernaan makanan antara lain yang pertama, makan makanan sehat dan bergizi. Tidak jajan sembarangan. Menjaga kebersihan makanan dan minuman, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, makan yang sehat dan bergizi yang tentunya mengandung protein, karbon dioksida, terus mengandung vitamin, mineral, kalsium, yang membantu tumbuh kembang tubuh kita. Nah, makanya kita harus memakan makanan sehat dan bergizi. Nah, tidak jajan sembarangan. Nah, seperti yang telah Ibu katakan tadi, kita tidak boleh jajan sembarangan. Tidak boleh memakan makanan yang terbuka karena bisa saja dihinggapi lalat. Nah, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Dan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, sebelum makan kita harus cuci tangan terlebih dahulu agar kuman-kuman yang terdapat di dalam tangan kita tidak ikut masuk ke dalam tubuh kita. Nah, setelah makan juga kita harus cuci tangan. Nah, lengkapilah peta pikiran di bawah ini mengenai penyebab gangguan sistem pencernaan. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan. Di sini ada makanan tidak teratur. Nah, menunda makan ketika makanan menjadi terlalu kenyang. Nah, kalian tulis lagi di sini. Apa? Misal tidak menjaga kebersihan makan dan minum. Penyebabnya apa? Gitu. Kalian tulis di situ ya. Di halaman 75. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai penyebab gangguan sistem pencernaan. Ada MAH, kolera, diare, sembelit, dan lain-lain. Nah, kita ulas kembali. Kita isi di bagian ini. Nah, di sini ada MAH. Terus ada kolera. Ada MAH, ada kolera, ada diare. Nah, kalian isi mengulas kembali mengenai gejala, definisi, dan cara pencegah dan penyembuhannya. Nah, kalian tulis di sini. Kalian boleh cari sumber referensi di mana saja, boleh di buku, boleh di internet. Nah, atau di pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan sedikit atau mengulas sedikit. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ke memperagakan tari kancet papatai. Nah, tari kancet papatai atau tari perang merupakan tarian tradisional yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh. Tarian menggambarkan tentang keberanian para pria Azai Dayak Kenyah dalam berperan.
Nah, properti yang digunakan yaitu mandau, perisai, dan baju perang. Nah, gerak tari ini lincah, gesit, penuh semangat, terkadang disertai dengan pekikan si penari dan didominasi gerak melompat kecil. Nah, ini contohnya. Nah, bisa kalian praktekkan di rumah. Memakai pakaian perang misalnya. Dengan satu tangan memegang perisai dan satu tangan memegang senjata. Jadi ini gerakan meniru tari kancet papatai atau gerakan yang meniru sedang berperang. Nah, manfaat keragaman budaya di masyarakat. Nah, bangsa Indonesia ini dikenal sebagai besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Adanya keberagaman menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain menumbuhkan sifat nasionalisme atau cinta tanah air sebagai identitas bangsa di dunia internasional, sebagai identitas atau sebagai ciri khas dari negara kita, alat pemersatu bangsa sebagai ikon pariwisata, dan memupuk sikap toleransi atau sikap saling menghargai satu sama lain. Nah, kita ke PB6. Bacalah teks di bawah ini, garis bawahi informasi penting dan kamu temukan dalam bacaan. Nah, berjudul Bogor siap gelar Cap Gomeh. Pesta Rakyat Bogor Cap Gomeh 2015 bukan sekedar untuk mengakhiri perayaan Imlek, melainkan bukti bahwa masyarakat bersatu dalam keberagaman. Perayaan ini bukan hanya sekedar atraksi seni budaya, melainkan simbol rakyat menghargai keberagaman. Festival tahunan ini akan lebih meriah dibandingkan dengan festival sebelumnya. Festival akan dimeriahkan sekitar 10.000 pengisi acara dan kemungkinan disaksikan oleh 100.000 pengunjung. Festival yang akan diliput media elektronik dan media cetak ini akan dinikmati sekitar 30 juta penonton dan pembaca. Ada penampilan 12 mobil shio, 25 liong, dan 50 barongsai. Selain itu, ada pula bebegik sawah, wayang hihid, tarian jalanan, sepeda, boboko logor, marching band, pasukan penghibar bendera, ogoh-ogoh, parade kostum, karnaval, dan lengseran. Rute festival lebih panjang, yakni tidak sekedar dari wihara di Jalan Surya Kencana sampai simpang ujung Jalan Siliwangi, tetapi melingkar ke Jalan Sukasari, Jalan Pajajaran, Tugu Kujang, dan Jalan Oto Iskandar di Nata. Banyak jenis atraksi dari kebudayaan, beberapa mencerminkan keberagaman masih dijunjung tinggi. Kepanitiaan tidak eksklusif berasal dari satu komunitas, tetapi justru berasal dari yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, setelah kalian membaca mengenai Bogor siap gelar Cap Gomeh, nah kalian isi pertanyaan yang ada di halaman 80. Nah, untuk membuat buklet nanti kita akan praktekkan di hari Jumat. Nah, insya Allah setiap hari Jumat kita akan buat kerajinan. Nah, nanti untuk hari Jumat kita akan membuat buklet yang ada di pembelajaran ke-6. Nah, jadi untuk buklet kita skip dulu atau kita lewat dulu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan untuk hari ini dapat diterima dan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang tidak paham atau kurang dipahami, boleh tanyakan langsung pada Ibu ya. Terima kasih.